Halo, saya Kristalina Lase akan menjelaskan bagaimana cara membuat model perancangan sistem pada aplikasi Asta di mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Kesehatan. Nah, pertama-tama kita buka aplikasi Asta. Setelah itu kita klik use case diagram. Nah, kita perbesar terlebih dahulu. Kita klik yang gambar orang atau aktor, kita ganti menjadi karyawati. Kemudian kita buat use case-nya melayani. Kemudian di bawahnya kita buat lagi memilih barang. Kemudian kita buat use case-nya lagi membayar. Kemudian kita buat mencetak kwitansi. Baru kita buat lagi memesan barang. Baru bisa kita buat lagi membuat laporan data barang. Lalu kita buat lagi membuat laporan data penjualan. Coba di sini. Setelah itu kita buat aktornya lagi. Kita buat kasir. Kita klik aktor lagi. Kita buat namanya supplier. Dan kita ke atas. Kita buat aktornya lagi customer. Nah, terus kita buat manager. Nah, karyawati kita tarik garis ke melayani. Baru dari melayani ke customer, memilih barang ke customer, kemudian membayar ke customer, kemudian mencetak kwitansi ke customer, kemudian dari kasir ke membayar, dari kasir mencetak kwitansi, kemudian dari kasir memesan barang, kemudian kasir membuat laporan data barang, kemudian kasir membuat laporan data penjualan. Setelah itu memesan barang ke supplier, membuat laporan data barang ke manajer, membuat laporan data penjualan juga ke manajer. Kemudian kita masuk ke diagram kedua. Kita buat yang pertama user, kita kedua admin, yang terdiri dari login, terus logout, start, edit, delete, kemudian yang kedua kita buat member, yang terdiri dari login, logout, kemudian kita buat kotak yang ketiga lagi, non-member. Nah, dari user ke admin kita tarik garis, kemudian dari user ke non-member, dan dari user juga ke member. Oke, terus kita buat lagi kotak kelas yang keempat, yaitu kita buat order detail. Nah, terdiri dari ID order, ID produktif, jumlah, status, tanggal, simpan, dan delete. Lalu kita buat lagi member.
Ya. Kemudian terdiri dari ID member, nama lengkap, alamat, ID tujuan, username, password. Di bawahnya kita buat login dan logout. Oke. Kemudian kita buat lagi kita ganti ya namanya menjadi admin. Kita buat username, password, nama lengkap, level. Dan bawahnya kita buat simpan, edit, delete, login and logout. Oke. Nah, ini kita buat lagi order tetap. Terdiri dari ID order tetap, ID produktif, ID member, jumlah, order, stok, terus simpan, edit, serta backup. Kemudian kita buat lagi kelas kotaknya. Ubah namanya jadi tujuan, ikuti ID tujuan, nama, ongkos kirim, ya. Kemudian kita buat lagi namanya barang, dari ID produk, nama, harga, stok, page, cari, terus simpan, baru edit, baru delay. Oke. Kemudian kita tarik garis dari admin ke bawah ya sini, ya ke order tetap. Perhatikan saja. Kemudian kita tarik juga garis dari order detail ke order tetap juga. Kemudian dari admin ke member. Kemudian dari admin juga ke admin. Kemudian dari admin kita tarik garis ke tujuan. Kemudian dari admin kita tarik garis ke barang. Kita sesuaikan. Kemudian dari member ke tujuan. Kemudian dari member ke order detail, kemudian non member ke member, terus dari member ke member, kemudian dari member ke admin, baru member ke member lagi. Dari garis dari member ke barang. Oke. Kemudian dari barang ke tujuan. Kemudian dari barang ke order tetap. Garis ya. Kemudian dari member ke barang. Oke, selanjutnya yang ketiga kita buat lagi. Nah, di sini kita buat teksnya non member. Kita atur baru kita tarik garis ya, lurus.
Oke, baru kita tarik garis lagi cara kalau lurus batas ya. Kemudian kita buat teks lagi, sistem kita buat. Kemudian kita buat kotaknya home. Kemudian di sistem juga kita buat namanya produk ya. Terus kita buat testimoni, kita buat berbaca. Kemudian kita buat info, juga kita rapikan. Kemudian kita buat registrasi. Nah, dari home ke produk, home ke testimoni, baru home ke info, dan terakhir dari home ke registrasi. Nah, lalu kita buat di bawah home, kita buat namanya lihat produk. Kemudian di bawahnya kita buat lihat. Kemudian kita buat lagi di bawahnya lihat. Ini kita buat juga lihat pendaftaran. Kemudian kita buat daftar member. Nah, di sini kita atur ya, biar rapi. Nah, kita tarik garis dari produk ke lihat produk, baru dari maaf ya, kita ulang dulu. Kita tarik garis dari testimoni ke lihat, baru dari info juga ke lihat, terus registrasi kita buat di pendaftaran. Kemudian kita buat garis menghubung antara lihat pendaftaran dengan daftar member. Dan kita buat lagi apa yang di prosedur pengelola ya, prosedur pengelola produk. Kemudian buat lagi prosedur pengelola testimoni. Kemudian kita buat lagi prosedur pengelola info. Kemudian kita buat lagi prosedur pengelola
registrasi. Nah, kita sesuaikan, kita rapikan. Oke. Nah, kemudian kita tarik dari garis lihat produk ke prosedur pengelola produk. Terus dari lihat, kita tarik garis, iya, kita tarik garis ke prosedur pengelola testimoni. Kemudian dari lihat, ya kurang lebih. Nah, dari lihat juga kita buat ke prosedur pengelola info. Kemudian dari lihat kita prosedur info tadi ya. Nah, prosedur pengelola produk akan kita sambungkan atau akan kita tarik garis. Ya. Tarik garis ke prosedur pengelola testimoni. Baru berkaitan dengan prosedur pengelola info. Kemudian berkaitan dengan prosedur pengelola registrasi. Ya. Nah, ini kan di sini kita buat misalnya home. Nah, kemudian di home kita tarik garis ke prosedur pengelola testimoni. Lanjut, yang keempat kita buat diagramnya lagi. Sini kita klik aktor, kita ganti namanya menjadi admin. Oke. Kita atur. Lalu kemudian nah ini kita ketik kelola home, kita atur, kemudian kita ketik kelola produk, kita atur, kemudian kita buat lagi kita ketik kelola
informasi. Kita atur, kita rapikan. Kemudian klik lagi, kelola testimoni. Lalu lagi kita buat kelola ongkos kirim. Kita atur jaraknya. Kemudian kelola data member. Kemudian kita ketik kelola order masuk, gitu ya. Sesuaikan. Lalu di sini kita buat kelola laporan. Atur. Bisa dulu. Lalu kita klik tanda panah. Kita arahkan dari admin ke kelola home. Ya, kita ulang lagi. Oke. Kemudian kita arahkan lagi dari admin ke kelola produk. Kemudian kita arahkan lagi dari admin ke kelola informasi. Kemudian dari admin ke kelola testimoni. Lalu kita arahkan lagi dari admin ke kelola ongkos kirim. Lalu dari admin ke kelola data member. Lalu dari admin lagi kita buat ke kelola order masuk.
Terakhir dari admin kita arahkan ke kelola laporan. Kemudian kita buat lagi, di sini kita ketik login. Nah, kita tarik garis putus dari kelola home ke use case. Nah, dari kelola produk kita tarik garis satu semuanya. Terakhir kelola laporan dari garis. Baru kita buat lagi di sini. Kita buat lihat home. Kita atur ini, kita buat lihat produk. Kita atur kemudian ini kita tulis lihat info. Kemudian kita ganti lagi namanya, lihat testimoni. Kemudian
kita ketik lagi belanja, atur, kemudian kita buat tagihan pembelian. Kemudian kita buat lagi, kita ketik registrasi. Kemudian sini kita buat akunnya, ganti nama menjadi member. Oke. Selanjutnya kita tarik garis dari member ke lihat testimoni. Baru kita tarik garis lagi ke belanja, kemudian kita tarik garis lagi dari aktor bagian pembelian, kemudian dari aktor ke lihat info, kemudian dari aktor kita tarik garis untuk lihat produk, kemudian kita tarik garis lagi dari aktor ke lihat home. Lalu kita buat aktor lagi, kita buat namanya non-member. Oke. Nah, non-member kita tarik garis ke registrasi. Baru ke lihat testimoni. Baru kita tarik garis lagi ke lihat info. Kemudian kita tarik garis lagi ke lihat produk.
Kemudian kita tarik garis lagi ke lihat home. Nah, use case ini tadi lupa diganti, kita buat login. Nah, kita tarik garis dari belanja ke login, baru dari tagihan pembelian, kita tarik garis ke login, lalu dari registrasi ke login, baru sini kita buat cetak laporan. Nah, sini kita tarik garis dari kelola laporan, kita hubungkan ke cetak laporan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang cara membuat model perancangan pada aplikasi Asta.